Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Surwatul Hasanah, NIM E 2019-1002 dari kelas Perbankan Syariah 1. Saya di sini akan sedikit mereview 3 video, yaitu dengan memenuhi UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Yang pertama yaitu saya akan mereview video yang berjudul tentang ekonomi terbuka dalam perspektif Islam. Di mana di situ ada rumah tangga, ada rumah produksi, ada negara dan juga luar negeri. Apa sih ekonomi terbuka itu? Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlihat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, di dalam ekonomi terbuka ini terdapat siklus pendapatan yang berperan penting di dalamnya yaitu ada rumah tangga, ada rumah produksi, negara, dan luar negeri. Di mana di dalam setiap peran pentingnya itu ada pengeluaran dan juga pendapatan. Contohnya nih, pendapatan yang didapat oleh perusahaan, yaitu dari luar negeri yang mengekspor barangnya kepada perusahaan. Lalu pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berupa membayar pajak kepada pemerintah. Jadi itulah sedikit tentang siklus pendapatan ekonomi terbuka. Nah, di sini ada faktor penentu ekspor dan impor. Nah, kalau ekspor itu barangnya itu sangat diperlukan oleh negara lain. Tapi kalau impor di sini dilihat dari tingkat pendapatan negara dan lain sebagainya, masih banyak lain sebagainya ya. Juga di dalam ekonomi terbuka ini ada yang namanya keseimbangan. Guna apa? Guna menyeimbangkan penawaran dan juga permintaan agregat itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu video yang kedua tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Di mana di situ yang berperan penting yaitu perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Nah, untuk siklusnya yaitu yang berperan penting itu ada perusahaan, pemerintah, juga rumah tangga. Nah, di setiap peran penting itu terdapat pendapatan dan juga pengeluaran. Contohnya yaitu pendapatan yang didapat rumah tangga yaitu berupa gaji dan upah, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga yaitu berupa membayar pajak kepada pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu akan digunakan bertujuan untuk apa? Yaitu untuk ditabung, untuk membayar pajak, dan untuk konsumsi rumah tangga itu sendiri. Nah, di sini juga ada pajak langsung dan juga ada pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ini merupakan jenis pajak yang secara langsung dikumpulkan dari pihak wajib pajak. Nah, sedangkan dari pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya itu dapat dialihkan kepada orang lain, gitu ya. Nah, juga di sini ada bentuk-bentuk pajak, di antaranya itu ada pajak agresif, terus ada pajak proporsional, terus ada pajak progresif, gitu ya. Nah, untuk yang video yang ketiga ini judulnya tentang uang dan fungsinya. Nah, di sini jenis-jenis uang itu menurut dari bahan pembuatannya itu ada dua, yaitu ada uang kertas dan juga ada uang logam. Nah, uang kertas di sini uang yang terbuat dari kertas, contohnya seperti uang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 kayak gitu. Dan uang dari logam yaitu terbuat dari 100 rupiah, yaitu 200 rupiah, 500 rupiah. Nah, jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya itu ada dua, yaitu ada uang kartal dan juga ada uang giral. Nah, uang kartal ini uang yang berupa kertas maupun logam. Kalau uang giral ini seperti cek, lalu cek itu bisa dicairkan ke bank gitu ya. Jadi itu bisa dicairkan dengan uang tunai gitu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu uang menurut nilainya itu ada dua, ada uang penuh dan juga uang tanda. Nah, di sini ada fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar menukar, sebagai alat hitung, juga sebagai penyimpan nilai. Yang terakhir itu ada fungsi turunan uang. Nah, fungsi turunan uang ini sebagai alat pembayarannya sah, sebagai alat pembayaran utang jika ada utang gitu ya, sebagai alat penimbun kekayaan dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, review dari saya ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.